Rezeki terbaik sering datang. Bukan saat kamu sibuk mengejar, tapi saat kamu sibuk memberi. Ada yang bilang, kalau mau rezeki mengalir, kejar dan kerja keraslah. Tapi kenyataannya, rezeki terbaik sering datang bukan karena kamu kejar mati-matian, tapi karena kamu sibuk memberi, sibuk menjadi manfaat, sibuk tulus membantu. Dan di saat kamu gak sibuk ngitung, semesta diam-diam menghitung semua kebaikanmu. Tiap sedekahmu, tiap niat baikmu, tiap bantuan kecil yang kamu lupakan, semesta gak pernah lupa. Kadang balasannya bukan dari orang yang kamu bantu, tapi datang dari arah yang bahkan gak pernah kamu rencanakan. Karena hukum kehidupan itu sederhana. Yang memberi, disiapkan lebih. Jangan takut kehilangan saat kamu memberi. Karena kamu gak pernah benar-benar kehilangan apapun. Yang kamu lepas dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah. Cepat atau lambat, semua orang yang menikah akan pernah bertanya, kok aku bisa menikah dengan orang ini? Masalahnya bukan karena kamu memilih orang yang salah. Masalahnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Yang punya uang sering tidak punya waktu. Yang punya waktu sering tidak punya uang. Yang romantis kadang tidak bisa dipercaya. Yang setia sering dianggap membosankan. Yang selalu jujur kata-katanya terasa pahit. Yang selalu ada justru sering tidak dihargai. Dan yang menarik seringkali tidak setia. Kalau kamu menunggu orang yang sempurna, mungkin kamu akan menunggu seumur hidup. Tapi jika kamu siap menjalani hubungan yang tulus, tidak sempurna, namun kuat, kamu akan menemukan cinta yang tidak selalu bersinar, tetapi tidak pernah mati. Hidup kalau berada di gelombang pikiran, kita akan berjumpa dengan susah senang, baik dan buruk. Tapi kalau kita mampu melampaui pikiran untuk hidup di gelombang kesadaran, kita akan berjumpa di dalam cinta. Ketika kita hidup di dalam cinta, kita akan benar-benar sadar bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kita tak lagi sibuk membuktikan diri, tak lagi terjebak ingin terlihat hebat, kita mulai hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa beban. Kita menjadi ruang, bukan isi, menjadi saksi, bukan pelaku. Dari tempat itu, muncul ketenangan yang tak tergoyahkan oleh pujian atau hinaan. Karena hidup yang sejati bukan soal menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang paling sadar. Dan kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Dia hanya muncul saat kita hening, saat kita berhenti mengejar dan mulai melihat. Melihat bahwa semua ini hanya permainan bentuk dan cinta adalah hakikatnya. Jadi, beranilah untuk tidak menjadi siapa-siapa. Karena hanya dengan begitu, kamu bisa menjadi segalanya. Jangan pernah remehkan orang yang diam. Di dalam kepala mereka, ada sebuah dunia yang tak bisa kamu masuki. Hari ini, dari kacamata psikologi, kita akan bedah kenapa orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling berbahaya di ruangan itu. Orang diam bukan berarti tak tahu apa-apa. Sebaliknya, mereka adalah pengamat yang ulung. Saat kamu sibuk berbicara, mereka sedang mengumpulkan data. Mereka menganalisis setiap gerak-gerik, setiap nada bicara, setiap ekspresi wajah tanpa kamu sadari. Psikologi menjelaskan, emosi yang dipendam terlalu lama itu seperti gunung berapi. Diam-diam, tekanan terus menumpuk di bawah permukaan. Ketika gunung itu meletus, dampaknya bisa jauh lebih dahsyat dan tak terduga daripada letusan-letusan kecil yang sering terjadi. Kekuatan terpendam ini bisa menjadi senjata. Seringkali, orang yang cerdas memilih untuk diam, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena mereka tidak butuh validasi. Mereka sudah memiliki keyakinan kuat atas diri dan pemikiran mereka. Mereka memilih untuk berbicara hanya ketika itu benar-benar penting, bukan hanya untuk mengisi kekosongan. Jadi, ingatlah, diam bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Ini adalah tanda sebuah pikiran yang bekerja, sebuah emosi yang terkontrol, dan sebuah potensi yang tersembunyi. Apakah kamu termasuk orang yang diam? Atau kamu punya teman seperti ini? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah. Kamu misteri, kamu berbeda, kamu tidak mudah ditebak, dan manusia pada dasarnya takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka takut pada kedalamanmu, takut pada ketegasanmu, bahkan takut pada kebaikanmu.
Sebab kebaikan yang tulus itu mengganggu hati yang penuh kepalsuan. Karena kamu tidak tunduk pada permainan dunia. Ketika orang lain berebut pengakuan, kamu tetap berjalan dengan tenang. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri, kamu justru sibuk memperbaiki diri. Ketika orang lain hidup untuk dilihat, kamu hidup untuk menjadi orang yang tidak bisa dikontrol, seringkali dibenci, orang yang tidak mudah dipengaruhi, seringkali dianggap ancaman. Namun ada sesuatu yang harus kamu pahami. Jiwa terpilih ketika banyak orang membencimu tanpa sebab, itu bukan tanda bahwa kamu buruk. Justru itu tanda bahwa mereka tidak mampu memahami kedalaman yang kamu bawa. Tanda bahwa hatimu menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Tanda bahwa semestalah yang memilihmu untuk perjalanan yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari pengakuan manusia. Kamu mungkin sering merasa sendirian, dan itu wajar. Jiwa yang dipilih semesta memang tidak akan pernah sepenuhnya cocok dengan dunia yang dangkal. Karena kamu bukan diciptakan untuk larut dalam keramaian. Kamu diciptakan untuk menjadi cahaya yang tetap menyala. Meski semua lampu di sekitarmu padam, ada kalanya kamu merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa ditolak. Tetapi ingatlah, penolakan dari manusia adalah perlindungan dari semesta. Orang paling baik yang akan pernah kamu temui adalah mereka yang secara alami hidup dengan moral, tata krama, dan kesadaran diri. Mereka tidak perlu diajari bagaimana cara menjadi baik. Memang begitulah diri mereka. Mereka melangkah di dunia ini dengan lembut tanpa membebani orang lain. Mereka berpikir sebelum berbicara. Mereka peduli tanpa perhitungan. Mereka tidak menggembar-gemborkan kebaikan mereka. Mereka tidak mengungkit-ungkit apa yang telah mereka lakukan untukmu. Mereka ya seperti itu adanya. Orang-orang ini langka. Kebanyakan kebaikan datang dengan syarat, dengan ekspektasi, dengan catatan di kepala tentang siapa berutang kepada siapa. Tapi tidak dengan mereka. Mereka memberi karena itu hal yang alami. Mereka membantu karena mereka mampu. Mereka memperlakukan orang lain dengan baik karena hanya itulah satu-satunya cara yang mereka tahu untuk bersikap. Kamu mungkin tidak akan selalu menyadari kehadiran mereka pada awalnya. Mereka bukanlah orang yang paling vokal di ruangan. Namun begitu kamu mengenali mereka, kamu tidak akan pernah melupakan mereka. Jika kamu menemukan orang yang seperti ini, pertahankan mereka. Orang seperti itu jarang ditemui.